Ada keraguan di sini, bisa batal akidah. Segera istighfar, minta ampun kepada Allah. Yakinlah semua doa itu dikabul. Tapi kata Nabi, ada yang cash, ada yang ditukar. Kita minta A, Allah kasih B. Ada yang ditunda di akhirat. Nanti di akhirat diberikan semua. Ini punya kamu. Saya tidak pernah beramal ini ya Allah. Ini doa-doamu dulu yang belum kukabulkan, sekarang kukabulkan untukmu. Apa kata si hamba? Kalau tahu aku begini, setiap hari aku akan berdoa. Jadi kita harus yakin doa kita itu dikabul. Gak boleh ragu. Allah itu betul-betul maha mengabulkan doa. Misalnya saya tanya oleh jamaah, Pak, berangkat umroh yuk. Ustaz kayaknya gak mungkin deh. Kenapa? Gaji saya sekian, kebutuhan sekian, sewa rumah macam-macam. Nanti gak yakin sama Allah. Kalau yakin, gak begitu jawabannya. Oh baik Ustaz, langkah-langkahnya apa? Menabung. Berapa kayak ditabung tiap hari? Entah 50.000, entah 100.000, entah berapa. Pokoknya bikin tabungan umroh, suami istri. Sambil berdoa. Gak tahu kita rezeki dari mana. Kadang-kadang nanti ada orang muksin, orang kaya, nanya, Bapak udah berangkat umroh? Belum, baru nabung. Ya tapi masih sedikit. Udah, nah, bisa jadi karena udah kita mulai. Kita yakin sama Allah. Begitulah saya dan istri saya. Ya Allah, luar biasa istri saya itu ditabung sama dia. Dapat 3, istri saya, anak saya 2. Ayo kita berangkat. Ayah kan gratis. Udah lebih itu juga. Kenapa? Saya nabung. Yang ayah kasih tahu, tabung sama dia. Ada aja jalannya. Begitu caranya. Saya dulu datang dari Medan ke Jakarta. Ya Allah, susah. Begitu menikah sama istri saya itu orang Betawi, udah haji dia. Karena ya orang Betawi itu kalau yang ada materinya itu ada hartanya itu anaknya mungkin dihajikan. Jadi istri saya sudah haji menikah dengan saya kemana-mana dipanggil Pak Haji. Saya bilang iya saya sudah naik haji tapi belum pergi haji. Jadi kalau mertua saya cerita, ipar-ipar itu cerita haji semua saya bengong aja. Tapi saya yakin kepada Allah. Caranya bagaimana engkau ya Allah? Akhirnya apa? Ada jamaah saya, Ustaz mau berangkat haji enggak? Waduh, betul-betul saya gak sabar geledek. Gak bisa sangka. Udah saya daftar ke haji biasa. 3 bulan kemudian ketemu teman yang udah travel. Ustaz baru berangkat haji, belum Ji, baru nabung doang, baru daftar itu yang biasa. Udah tarik itu duit ambil lagi, terus serahkan ke travel saya. Kita bertaruh. Nah ya kurang-kurangnya Ji. Gak apa-apa, yang penting bantuin saya untuk manasiknya, pembimbingnya. Begitu berangkat haji, langsung jadi asisten pembimbing. Banyak-banyak kali. Dan sekarang saya bolak-balik ke sana. Sementara keluarga mertua saya itu cuma sekali hajinya. Umroh itu baru sekali lah. Kalau kita udah bolak-balik, kenapa yakin sama Allah? Ini keyakinan ini penting banget. Gak punya ragu, apalagi di akhir zaman ini. Ya Allah, ngeri kita di akhir zaman. Kita lagi Dajjal keluar. Tanamkan keyakinan, jangan ragu sama Allah. Anugerahnya, pertolongannya gak boleh ragu sedikit pun. Kalau ragu berarti kita jengkarin Allah. Gak mungkin kayaknya, udah selesai itu kalau gitu. Selesai akidah di hadapan Allah. Gak dianggap lagi sama Allah. Harus yakin kita kepada Allah. Nah itu namanya yakin. Nah kemudian yakin adanya azab kubur, nikmat kubur. Karena di luar sana mengatakan gak mungkin. Kenapa? Belum ada yaumul hisab. Kita yakin. Gak boleh ragu, ada azab kubur. Gak percaya, bilang tunggu tanggal mainnya. Pengen bukti, silakan duluan. Selesai. Gak boleh ragu azab kubur. Ada yang gak yakin. Begitu juga akhirat, surga neraka. Emang Ustaz udah pernah ke akhirat? Belum. Kok Ustaz yakin? Saya muslim. Karena yang mengatakan akhirat itu hayalan, kata mereka. Betul itu akidah. Gak ada itu akhirat, gak ada itu surga, gak ada neraka, cuma khayalan, fiksi, batal gitu mereka. Nah, jadi gak boleh ragu sedikit pun. Begitupun kepada dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah hanya Islam. Gak boleh ragu. Nah, di luar sana ada yang bilang Ustaz Purba, jangan katakan bahwa hanya Islam agama yang benar. Kenapa? Nanti agama lain tersinggung. Terus bagaimana? Katakan
begitu keyakinannya, batal akidah. Kita sebagai muslim harus yakin Islam yang benar di sisi Allah, yang lain tidak. Tapi kepada agama lain kita katakan lakum dinukum waliyadin, nggak boleh menjelek-jelekkan, nggak boleh. Tapi muslim yakin begitu, nggak boleh ragu. Ini anak-anak kita ajarkan, karena di kampus-kampus sekarang itu ya, pemahaman liberal, pemahaman Islam Nusantara dan sebagainya bahaya. Nah, makanya kita harus betul-betul Islam lah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu yang benar. Nah, ada pun nanti warnanya banyak, coraknya banyak, ya itu biasalah. Ada corak NU, ada corak Muhammadiyah, ada corak Salafi. Asalkan jangan membanggakan diri, sekedar organisasi dipersilakan. Nah, itulah yang paling rendah, namanya al-yakin. Nah, setelah kita betul-betul mantap di al-yakin, kita naik kelas ke namanya ilmu yakin, peringkat 3. Apa itu ilmu yakin? Keyakinan yang diperoleh melalui pendengaran, pengabaran, analogi, dan penalaran, atau keyakinan yang sudah tersusun rapi, memiliki dalil. Nah, contohnya ini, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jangan demikian, nanti engkau akan mengetahui dengan ilmu yakin, keyakinan yang berdasarkan ilmu. Nah, contoh, yakin adanya Allah. Kamu yakin gak adanya Allah? Yakin. Bisa gak tunjukkan dalil? Wah, gak bisa saya, karena udah tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi dia yakin, gak bisa menunjukkan dalil. Boleh. Masuk surga, tapi surganya standar. Nah, tapi kalau dia sudah berilmu, kamu yakin, bisa kan menunjukkan dalil? Bisa. Apa dalilnya? Di antara surah Al-Baqarah ayat 255. Ini dalilnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini dalilnya Allah itu ada. Tidak ngantuk, tidak tidur, kekal, hidup. Nah, ketika kita bisa menunjukkan dalil, level kita sudah ilmu yakin. Makanya kita wajib ngaji supaya kita tahu dalil-dalil dari keyakinan kita agar level kita naik. Allah angkat derajat orang beriman dan orang berilmu beberapa derajat dari orang yang sekedar yakin. Ini ya. Nah, yakin adanya azab kubur dan neraka. Yakin nggak? Yakin. Bisa menunjukkan dalil? Bisa. Ini ketika kita sholat fil alamina innaka hamidum majid, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ada beberapa redaksi. Ini berarti ada azab kubur, ada azab neraka yang di garis bawah itu. Yakin kita dalilnya ini. Maka keyakinan kita sudah pakai ilmu. Terus kita ngaji, terus kita paham, yakin kita itu semakin berdalil, naik kita ke level kedua, lebih tinggi lagi, namanya ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Keyakinan yang disaksikan dan dilihat dengan penglihatan mata langsung, tidak katanya-katanya. Makanya Allah berfirman, "Tsumma latarawunnaha ainal yakin." Ainal yakin. Kemudian kamu pasti akan menyaksikannya dengan mata kepalamu sendiri. Nah, sekarang ainul yakin kepada Allah bagaimana? Yakin adanya Allah? Yakin. Bisa menunjukkan dalil? Bisa. Namanya ilmu yakin. Lalu ainul yakin kepada Allah bagaimana? Nah, ainul yakin kepada Allah itu bukan melihat zat Allah. Karena zat Allah itu tidak bisa dilihat. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah satu apapun. Allah itu ada, tapi bukan cahaya, bukan gas, bukan benda, bukan, tapi ada. Nggak bisa dilihat. Itulah wujudnya Allah seperti itu. Nanti di akhirat baru kita bisa melihat. Bagaimana melihatnya? Caranya nanti Allah akan berikan di sana. Nah, seperti kita sekarang ini misalnya, anak kita nanya, Allah itu ada nggak ya? Ada. Kok nggak nampak? Nah, kita bilang, pinjam tangan kamu nak, tiup. Apa itu nak? Angin. Ada nggak angin itu? Ada. Nampak nggak? Enggak. Itu baru angin ciptaan Allah. Bagaimana Allah yang menciptakan angin? Itu lebih
sebagai logika untuk anak kita, jangan ditampar, tak nanti dia sakit ya, nampak nggak sakit itu, nanti jadi berantem nih. Jadi kalau ditiup angin. Nah, tapi anak kita kadang-kadang pintar, saya bisa melihat angin ayah, di mana? Itu ketika dikeringkan kan merah-merah, itu bukan angin, masuk angin, bekas kerikan. Angin nggak kelihatan, angin itu ada, tapi nggak kelihatan, bisa dirasa. Begitu juga Allah itu ada. Nah, melihatnya bagaimana? Lihat dari ciptaannya. Makanya kita lihat kelapa, ada sabutnya, ada batoknya, ada kelapanya, ada airnya. Dari mana air itu naik ke pohon, padahal di pohon tidak ada selangnya. Maka kita katakan, Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Subhanallah, betul-betul maha suci engkau ya Allah. Aku lihat ciptaanmu ini pasti ada engkau. Enggak mungkin ini ada kalau tidak ada yang mencipta. Siapa mencipta? Itulah Allah. Telur sama ayam, mana duluan? Apakah telur dulu? Apakah ayam dulu? Sampai botak pita kepala kita tidak bisa kita menentukan. Kita katakan, Subhanallah, aku lihat dengan mata kepalaku, yakin aku, ainul yakin aku adanya Allah. Semua yang kita lihat itu adalah ainul yakin adanya Allah. Kalau udah bisa begitu, cakap. Jadi wali kita nanti, kekasih Allah. Pokoknya kita melihat itu gak ada suuzonnya, semuanya husnuzon. Apapun yang kita lihat, ini bukti adanya Allah. Yang buruk, yang baik, semuanya itu bukti adanya Allah. Cuman kalau yang buruk, Allah gak ridho. Kalau yang baik, Allah ridho. Karena gak ada Tuhan selain hanya Allah. Itu namanya ainul yakin. Nah, kemudian sampai kepada puncaknya namanya hakul yakin. Apa itu hakul yakin? Yaitu semua yang dapat menyentuhnya, mendapatinya, merasakannya dan mengetahuinya melalui pengalaman sendiri secara nyata, bukan katanya-katanya. Itulah makna firman Allah, inna hadza lahuwa hakul yakin. Inilah dia hakul yakin itu. Nah, bagaimana hakul yakin kepada Allah? Kita bikin analogi dulu. Gula itu manis, kita yakin. Apa dalilnya? Berdasarkan penjelasan di buku bahwa gula itu terbuat dari tebu atau dari aren. Nah, itu namanya ilmu yakin. Ainul yakin gula itu manis bagaimana? Taruh di lantai, kita tunggu 5 menit, banyak semut. Ainul yakin misalnya, gula itu manis, buktinya banyak semut. Nah, hakul yakin gula itu manis bagaimana? Ambil gula, taruh di lidah, rasakan. Ya, saya hakul yakin sekarang gula itu manis. Begitulah hakul yakin kepada Allah. Bagaimana hakul yakin kepada Allah? Yakin adanya Allah, yakin. Bisa menunjukkan dalil, bisa. Namanya ilmu yakin. Ainul yakinnya bagaimana? Saya lihat ciptaan semua ini adalah Allah yang mencipta. Ainul yakin. Hakul yakin adalah merasa kehadiran Allah dekat sekali dalam diri kita. Makanya Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Jadi kita merasa Allah itu dekat, kita diawasi oleh Allah. Dalam hadis namanya ihsan, fa'akhbirni anil ihsan, anta ubudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah engkau sedang diawasi oleh Allah. Jadi merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak berani macam-macam, tidak berani makan uang anak yatim, tidak berani makan uang masjid dan sebagainya. Kenapa? Allah sedang mengawasi saya, sehingga terkontrol semua ucapan kita, perbuatan kita. Nah, itulah namanya hakul yakin. Nah, jadi ada 4 istilah. Pertama, Allah itu masih jauh, tapi kalau huwa sudah dekat. Kul huwa Allah, dia Allah, sudah agak dekat. Kemudian Allahumma anta Rabbi anta di hadapan kita. Paling dekat lagi, innani anallah. Nah, itulah yang menurut sebagian pemahaman katanya Syekh Siti Jenar mengakui dia sebagai Allah. Padahal mungkin bukan seperti itu maksud Syekh Siti Jenar.
Tapi orang belakangan menyebut, atau di zaman itu kan ada kaitan dengan politik juga itu waktu zaman Wali Songo ini. Maksudnya seperti itu begitu mungkin Allah itu dekat dalam diri kita, lebih dekat daripada orang tadi kita. Jadi kita merasa bahwa Allah itu sedang mengawasi kita, sehingga kita terjaga. Makanya ada satu kisah itu ketika Umar bin Khattab mengadakan belusukan di kota Madinah itu, ada seorang ibu pas menjelang subuh itu mengatakan kepada putrinya, "Nak, besok kita mau jual susu sapi nih." Iya bunda. Lalu bagaimana mak? Bagaimana nak kalau kita campur dengan air hangat supaya banyak untung kita? Jangan bunda, nanti Umar tahu hebat hajat kita. Umar gak bakal tahu, dia enak hidup di rumahnya. Padahal Umar sedang dengar. Oke lah Umar gak tahu, tapi kalau Tuhannya Umar tahu gak kira-kira mana? Terdiam mana? Jadi anaknya ini merasa diawasi oleh Allah. Akhirnya anaknya Umar menikah dengan putri itu. Kemudian nanti punya anak, anaknya punya anak, cucunya Umar, itulah Umar bin Abdul Aziz. Karena dia mempunyai nenek, seorang yang betul-betul merasa kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Nah, ini namanya akidah. Jadi ada al-yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, untuk bisa mencapai itu, nah ada materi selanjutnya nanti tentang pemahaman syahadatain. Syarat syahadat, rukun syahadat, dan pembatal syahadat. Kita sudah bersyahadat, tapi apa syarat dan rukunnya? Nah, ini yang kadang-kadang belum didalami di tengah-tengah muslim. Nah, insya Allah nanti suatu saat kita akan kaji tentang syarat syahadat, rukun syahadat, dan pembatal syahadat. Ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini, karena ini jam kerja. Ya mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu,